Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo akan mendemonstrasikan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Bersama saya Murtado dari SDN 1 Sumber Pinang. Saya Bayu Haji dari SMP Negeri 3 Besuki. Saya Iwan Trisusanto dari SMP Negeri 2 Suko. Kami berperan sebagai observer, sebagai coach dan juga sebagai coaching. Silahkan menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Murtado, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Bagaimana kabar Pak Murtado? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan melaksanakan observasi, terutama pada proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Murtado. Pada pelaksanaan coaching Bapak Murtado akan menerapkan paradigma coaching, paradigma berpikir positif, yaitu nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk kompetensi coaching sendiri dari 3 kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana mungkin yang ingin dikembangkan oleh Bapak Murtado? Iya Pak, dari 3 kompetensi tersebut ada 2 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Itu yang akan saya kembangkan Pak. Ya, dari ketiga kompetensi coaching tadi, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Pak Murtado kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk lebih spesifiknya lagi, kompetensi mana yang ingin di supervisi untuk hari ini, untuk dilaksanakan, dikembangkan lebih lanjut dari kedua kompetensi itu, yang lebih spesifik yang mana? Dari 2 kompetensi ini yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif Pak. Ya, mendengarkan secara aktif. Ya, berarti nanti Pak Murtado akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif lebih spesifik lagi. Kemudian menurut Pak Murtado, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Murtado apa kira-kira? Ini Pak, indikator yang ingin saya capai salah satunya adalah tidak berasumsi. Kemudian yang kedua tidak melebeli. Kemudian yang ketiga tidak mengasosiasi. Itu Pak yang tujuan yang ingin saya capai pada saat coaching nanti. Baik, Pak Murtado, kita sedang melaksanakan kegiatan pra-supervisi. Semoga nanti kegiatan coaching dari Pak Murtado dapat berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Murtado. Begini Pak Iwan, saya dapat informasi dari Bu Putri kemarin bahwa Pak Iwan itu mencari diri saya. Iya betul. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu atau bagaimana Pak Iwan? Iya betul sekali Pak Murtado. Karena saya ini saya ini merasa khawatir, merasa sedih karena ada salah satu murid saya itu yang anaknya satu itu dia tidak bisa membaca. Tidak bisa. Iya, tidak bisa membaca. Kemudian selain tidak bisa membaca, anak ini itu dia kalau disuruh maju ke depan kelas, disuruh berkelompok, dia itu cenderung pasif, tidak aktif. Padahal itu sudah saya kelompok-kelompokkan dengan temannya, tetapi tetap dia itu tidak aktif. Padahal maksud saya itu tuh dengan dikumpulkan dengan temannya, anak ini kan paling enggak ikut Pak. Iya. Jadi ikut dengan temannya, walaupun hanya dia lah paling enggak. Tapi karena dia ya mungkin karena kemampuannya berbeda ini, Pak.
akhirnya dia itu ya bisa saya bilang tuh dia ketinggalan pelajaran. Terus apa yang ingin dicapai pada saat ketika Pak Iwan melihat kondisi tersebut, dan bagaimana perasaan Pak Iwan saat melihat kondisi siswanya Pak Iwan itu seperti itu? Iya, sebetulnya saya itu juga awalnya bingung, Pak. Awalnya bingung, ini tuh saya harus bagaimana, kemudian apa yang, padahal saya itu menurut saya juga sudah berusaha, Pak. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya masih hasilnya anak itu masih mana ya, masih seperti itu. Kadang-kadang itu apa saya itu sampai merasa seperti ini, Pak. Apa kira-kira itu yang berhasil itu saya? Jadi apakah karena metode pembelajaran saya ini apa kurang menarik? Karena apa? Ya ini kan akhirnya jadi hambatan bagi yang lain juga, Pak. Ketika saya itu harus fokus kepada satu anak itu, nah itu kan juga akhirnya yang lain itu tidak ibarat itu tidak terurusi, Pak. Jadi saya itu merasa apa ini jangan-jangan kesalahan saya karena saya tidak bisa membuat proses pembelajaran yang menarik. Terus menurut Pak Iwan, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab anak tersebut itu menjadi seperti itu? Betul sekali, Pak. Jadi saya ini juga pusing. Kemudian saya coba bertanya, Pak. Tanya apa ya maksudnya? Ini bertanya kepada siswa tersebut. Apa ya? Jadi kelihatannya itu kalau saya tanya anak itu di rumah juga tidak pernah diajari membaca, Pak. Jadi dia itu kenapa tidak bisa membaca? Ya karena di sekolah kan kita kadang-kadang menyampaikan materi secara klasikal, kemudian kita kadang-kadang terlewat satu dua anak karena kita menganggapnya bahwa ya sudah ketika kita sampaikan berarti anak itu paling nggak mengerti semua, karena kita kan berasumsi bahwa anak itu kan kemampuannya paling nggak kalau baca kan semua bisa harusnya kalau sudah SD, Pak. Nah ternyata untuk anak ini itu ternyata belum bisa. Nah setelah saya coba cari tahu tentang penyebab kenapa dia itu tidak bisa baca, ternyata di rumah itu dia juga tidak pernah belajar membaca, tidak pernah diajari orang tuanya membaca. Iya. Terus kira-kira ya, apabila siswa itu dikasih rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira siswanya Pak Iwan ini berada di nilai ke berapa kira-kira? Wah ini Pak, saya ini kalau ditanya antara 1 sampai 10, menurut saya siswa ini ya sekitar 3 lah, Pak. Karena apa? Karena yang lain ini sudah jalan semua gitu loh, sudah jalan semua. Ketika dikasih materi itu ya paling tidak mereka itu bisa mengikuti, Pak, walaupun mungkin kadang-kadang ada yang kurang paham, ada yang tidak paham, tetapi paling tidak bisa mengikuti. Nah si anak ini yang satu ini dia itu sama sekali tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jadi ketika ditanya ulang dia tidak tahu, catatannya coba saya buka ya tidak ada, Pak. Tulisannya tidak karu-karuan, tidak bisa dibaca, bahkan hanya kayak susunan huruf, tetapi kosakatanya sama sekali tidak bisa dibaca. Nah itu kan apa ya sebuah, kalau dinilai dari 1 sampai 10 ini kan berarti bisa 2, 3, mungkin 3 lah, Pak. Karena paling enggak dia mau masuk sekolah itu, Pak. Nah itu jadi kalau disuruh menilai 1 sampai 3, kesimpulan saya ini nilai anak 3. Di 3 ya, betul. Terus begini, Pak, yang saya khawatirkan itu kan ketika anak di rumah itu apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tidak diajari atau gimana di rumah. Kondisi anak di rumah itu bagaimana kira-kira? Iya, betul. Menurut pemantauannya Pak Iwan ini? Iya, betul. Jadi setelah saya tanya anak itu secara langsung, bahwa dia itu memang menjawab bahwa tidak pernah diajari, Pak.
tidak pernah diajari membaca di rumah. Nah terus saya coba cari tahu ke temannya. Nah ternyata kata temannya, anak ini di rumah itu kerjaannya hanya main game gitu. Iya betul, aja main HP, dan HP ini yang dimainkan game, Pak. Jadi sehari ini anak ini bisa menghabiskan waktunya hanya untuk main game. Padahal dia sendiri itu udah bisa baca. Harusnya kan kalau ini ya Pak, ini yang mungkin jadi masalah ini. Jadi orang tua anak ini kok ya membiarkan gitu. Kok ya membiarkan anak ini bermain game seharian. Ya saya memaklumi karena setelah saya tanya ini, bapaknya ini kerja di Kalimantan, sementara ibunya ini di rumah. Cuma dia itu juga kayak buruh serabutan gitu loh. Iya, buruh serabutan yang malam kadang-kadang itu dia harus masih nyetrika cuciannya orang, katanya temennya itu. Nah akhirnya mungkin dari sana itu anak ini dibiarkan, ada pembiaran, dia malah tidak belajar, justru main game, main HP gitu. Jadi ada dua ya, ada dua yang menjadi kendala. Yang pertama ada pembiaran dari orang tua, Ya, kemudian si anak sendiri itu banyak meluangkan waktunya hanya untuk bermain game. Iya betul sekali. Dari kondisi tersebut, rencana apa yang akan Pak Iwan lakukan untuk memperbaiki kondisi si anak ini? Iya, begini Pak. Sebetulnya saya itu sudah berusaha. Berusaha yang pertama yang saya lakukan itu adalah membuat sebuah kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok, dan anak ini saya kelompokkan dengan teman dekatnya, Pak. Dengan teman dekatnya, paling enggak kalau sudah dengan teman dekat ini kan anak itu menjadi lebih aktif, lebih antusias. Iya betul, seperti itu Pak. Tapi ternyata ya malah anak ini ya tetap seperti itu. Jadi ya yang aktif ya temannya, sementara si anak ini ya diam saja Pak. Nah, jadi saya membentuk kelompok agar anak ini masuknya lebih aktif lagi Pak. Oke. Kemudian itu untuk mengaktifkan si anak tersebut. Iya. Kemudian apa yang akan Pak Iwan lakukan untuk membuat anak ini minimal bisa membaca? Karena kendalanya itu tadi adalah anak tersebut tidak bisa membaca. Iya. Apa yang akan Pak Iwan lakukan untuk membuat si anak itu bisa membaca? Iya, betul. Jadi saya itu sudah membuat sudah yang pertama itu sudah melakukan seperti ini Pak. Saya itu sudah memberi jam tambahan anak tersebut. Jadi ketika 10 menit atau 15 menit setelah pulang sekolah, itu anak itu saya beri treatment khusus, yaitu latihan membaca Pak. Latihan menulis dan membaca. Nah selain itu saya juga meminta guru lain, minta tolong kepada guru lain. Jadi ketika pembelajaran di guru lain, saya itu sampaikan kepada teman-teman guru, tolong ya ini itu anak ini diberikan sebuah tindakan khusus. Tapi kalau yang lain mungkin itu masih mengerjakan, ya itu ya paling tidak diberi waktu 10-20 menit untuk belajar membaca itu tadi. Jadi saya sudah tidak melakukan sendiri Pak. Saya sudah yang pertama itu melatih dia sendiri. Akhirnya saya memang berkorban waktu Pak. Jadi kalau nggak seperti itu tadi ya bagaimana Pak? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha meminta tolong kepada guru lain. Kalau pas jam pembelajaran pada guru lain, anak ini diberikan waktu khusus untuk latihan membaca. Itu Pak. Iya. Itu untuk bagaimana meningkatkan kemampuan si anak dalam hal membaca. Kemudian karena tadi masalahnya ada dua, yaitu terkait ada pembiaran dari orang tua. Kemudian apa yang Pak Iwan lakukan atau yang akan Pak Iwan lakukan untuk memperbaiki kondisi orang tua ini agar tidak membiarkan si anak? Jadi paling tidak harus ada kepedulian kepada si anak. Apa yang Pak Iwan lakukan untuk ini kepada orang tua si anak? Iya. Sebetulnya saya ini sudah membuat jadwal.
jadwal apa, yaitu jadwal pertemuan dengan orang tua tersebut. Jadi nantinya itu paling tidak orang tua tersebut akan saya panggil terkait dengan permasalahan anaknya agar apa? Takutnya orang tua ini tidak tahu, Pak. Karena yaitu tadi melihat latar belakangnya tadi, yang ayahnya itu pergi ke Kalimantan, ibunya kemudian sendiri tetapi dengan kesibukan yang sangat banyak tadi. Nah, paling enggak dengan saya mengundang ibunya nantinya orang tuanya itu satu itu mereka itu tahu dulu, Pak. Tahu bahwa kondisi anaknya itu ini loh, anak Anda itu belum bisa baca, dan Anda paling enggak harus tahu dan harus juga peduli, Pak. Harus peduli terhadap si anak tersebut. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa hanya berperan sendirian. Jadi kalau sekolah hanya sendiri, karena apa? Sekolah ini kan waktunya terbatas. Iya, terbatas. Jadi kalau kita tidak melibatkan orang tua, otomatis sekolah akan kewalahan. Akhirnya kita ini sudah saya buat jadwal, paling enggak minggu depan saya berencana untuk mengundang ibunya, kemudian kita coba membahas hal tersebut, kita cari solusi lah bagaimana yang harus. Menurut pembicaraan ini ada beberapa hal yang sudah Pak Iwan lakukan, mulai dari melibatkan anak tersebut dengan kelompok, dengan kemudian membuat menjadwal anak tersebut dengan mengagendakan waktu tertentu untuk mentreatment anak tersebut. Kemudian yang kedua juga melibatkan guru lain untuk bisa membantu Pak Iwan dalam mengatasi masalah anak tersebut. Kemudian juga akan memanggil atau berkomunikasi dengan orang tuanya agar juga ikut aktif terlibat dalam masalah penanganan siswanya Pak Iwan. Dari berbagai macam cara yang sudah Pak Iwan lakukan dan yang akan Pak Iwan lakukan, kira-kira harapan Pak Iwan apabila anak tersebut sudah dilakukan berbagai macam treatment tersebut, kira-kira dari angka 1 sampai 10 ini Pak Iwan menginginkan anak itu berada di angka berapa? Setelah tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa anak tersebut berada di angka 3, Harapan Pak Iwan setelah treatment ini dilakukan, kira-kira harus berada di angka berapa anak tersebut? Iya, saya sebetulnya tidak akan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, Bang. Paling enggak dengan satu itu treatment itu tadi, kemudian kita berkolaborasi dengan orang tuanya, paling enggak nantinya dari 3 ini anak ini paling enggak akan naik ke paling enggak 6 lah. 6 itu bagi saya mungkin sudah cukup, karena maksimal berarti. Iya, Pak. Kita nggak usah terlalu tinggi dulu kalau menurut saya. Paling enggak kalau dia itu sudah mulai bisa membuat kalimat, nah itu kan sudah kemajuan yang luar biasa, Pak. Oleh sebab itu paling enggak kalau enggak 6 ya 7 lah, Pak, nantinya, Pak. Itu sudah. Sementara itu dulu biar apa tujuan ini tercapai dulu. Karena kalau kita nanti tiwas terlalu tinggi, malah ini tidak tercapai, malah ini akhirnya gagal semua nantinya. Menurut saya seperti itu. Berarti harapannya Pak Iwan itu ada pergeseran nilai angka-angka tersebut, walaupun tidak begitu signifikan karena Pak Iwan melihat kondisi si anak dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Terus begini Pak Iwan, apa rencana Pak Iwan untuk membantu murid ini ke depan ini apa kira-kira? Ya, pertama saya selalu memberikan penguatan positif, Pak. Jadi bagaimana saya mencoba mendorong dia untuk ayo kamu yang penting itu berani dulu. Kamu itu berani dulu, maju dulu, masalah-masalah itu tidak masalah. Nah, selalu saya berikan penguatan positif seperti itu, Pak. Kemudian paling enggak nanti juga saya akan memberikan latihan lagi, Pak. Jadi tetap konsisten memberikan latihan, tetap memberikan treatment untuk melatih dia membaca dan menulis. Nah, kemudian yang ketiga jelas nanti kalau sudah kita ketemu dengan orang tuanya, nah ini nanti kan ada terjalin komunikasi, nanti kita akan mencari langkah-langkah lagi, Pak. Nah, di sana jadi nanti kita akan menemukan paling enggak kalau tidak hanya di sekolah, tetapi ini juga akan ada treatment juga di rumah. Mengingat waktu ini yang begitu dekat ya, bentar lagi sudah akan ada ujian nasional
register ya, dan juga penilaian harian yang mungkin ya akan dilakukan oleh Pak Iwan. Kira-kira rencana ini apa namanya Pak Iwan? Eksekusi lah. Ya, betul sekali. Ini memang secara jadwal saya sudah membuat dan ini akan diadakan mulai minggu depan. Ya, minggu depan. Secepat ini berarti ya? Betul, karena kalau begitu ini anak semakin tertinggal nanti. Jadi paling tidak kita harus membuat sesegera mungkin dan sudah saya buat jadwal minggu depan untuk kita kemudian orang tua dan mencari solusi. Kemudian begini, minggu depan sudah akan dilakukan tindakan tersebut untuk membantu anak tersebut. Kemudian bagaimana Pak Iwan itu mengukur anak tersebut? Iya, kalau menurut saya seperti ini Pak, dikatakan berhasil atau tidaknya apa yang sudah saya rencanakan ini Pak, paling enggak target saya itu kalau menurut saya berhasil yaitu anak itu paling enggak bisa menyusun kalimat dulu. Nah, itu kalau menyusun kalimat paling enggak bisa membaca sedikit dulu. Iya. Nah, kemudian dia juga paling enggak ikut aktif lah, paling enggak yang ngomong sedikit jelas. Nah, itu sudah bagi saya itu sudah indikator keberhasilan yang bisa dicapai. Iya. Baik Pak Iwan, mudah-mudahan apa yang Pak Iwan rencanakan untuk siswanya Pak Iwan itu dapat segera terlaksana dan berhasil sesuai dengan tujuan Pak Iwan. Saya kira itu perbincangan kita pada siang hari ini Pak Iwan. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yang didoakan, saya juga semoga didoakan sudah cepat berhasil untuk program ini. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Murtado tadi sudah melaksanakan coaching bersama Pak Iwan. Saya sudah mengamati juga dan menuliskan beberapa di lembar observasi. Kemudian menurut Pak Murtado tadi apa yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi kepada Pak Iwan, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Begini, tadi ada beberapa hambatan yang dialami oleh Pak Iwan terkait dengan muridnya yang begitu pasif. Kemudian Pak Iwan juga sudah ada rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, mulai dari mengelompokkan anak tersebut, kemudian meluangkan waktu untuk mentreatment anak tersebut khusus pada anak tersebut, kemudian berkolaborasi melibatkan teman sejawatnya, kemudian juga Pak Iwan juga akan memanggil orang tua atau berkunjung ke rumahnya untuk paling tidak membuat orang tuanya tergugah agar anaknya itu tidak dibiarkan begitu saja, ada keterlibatan orang tua untuk sama-sama mengawasi dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap anak tersebut agar apa yang jadi tujuan dari Pak Iwan itu tercapai. Itu Pak yang hasil pembicaraan kami bersama Pak Iwan. Ya, betul sekali Bapak, tadi saya sudah mengamati sekilas juga. Kemudian indikator ketercapaian dari kompetensi coaching dari Pak Murtado tadi kira-kira apa saja tadi sudah tercapai atau belum ya? Sudah tercapai Pak Iwan. Seperti tidak berasumsi seperti itu ya. Kemudian ada tidak melabeli dan tidak mengasosiasi. Tadi saya amati juga sesuai dengan hasil pengamatan saya bahwa Bapak Murtado tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan itu sesuai, kemudian sudah melaksanakan prinsip dari coaching, kemitraan. Murtado sudah memposisikan diri setara dengan Bapak Iwan, kemudian proses kreatif, kemudian Bapak Murtado tadi sudah menggali ide-ide dari Pak Iwan, bagaimana mengenali permasalahannya, kemudian merencanakan solusi apa yang ingin kita capai. Kemudian juga Pak Murtado juga sudah berhasil memaksimalkan potensi Bapak Iwan seperti menemukan solusi dari permasalahan dari Bapak Iwan tersebut. Kemudian menurut Pak Murtado, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Murtado kembangkan selain yang sudah dikembangkan pada coaching kali ini? Karena pada kali ini ada dua kompetensi, maka saya akan mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu bagaimana seseorang itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot, seperti
seperti itu. Itu harapan saya ke depan. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Murtado selanjutnya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian kita sudah selesai di ujung kegiatan untuk observasi kali ini. Semoga Pak Murtado dapat melaksanakan coaching pada berikutnya dengan mengembangkan kompetensi Pak Murtado yang ingin dikembangkan selanjutnya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Murtado. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi Pak Murtado dan khususnya kemudian umumnya pada dunia pendidikan di lingkungan Pak Murtado. Amin. Terima kasih. Ya, saya akhiri Pak Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak Bayu? Alhamdulillah. Ya, jadi pada kali ini Pak Bayu nanti akan melakukan kegiatan coaching ya. Di sini nanti saya bertugas menjadi observer, di mana saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Bayu dengan Pak Murtado ya Pak ya. Ya. Oke, jadi nanti ketika kegiatan coaching seperti pada umumnya, nanti kan di sini kita mengacu pada paradigma berpikir positif. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan salah satunya yaitu memaksimalkan potensi pada si coachingnya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebagai langkah awal kita proses coachingnya, yaitu kita pada observasi ini. Yang pertama, ya Pak Bayu, menurut Pak Bayu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching nantinya Pak? Ya, menurut saya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu ada dua Pak. Ya, ada dua. Mungkin, yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Penuh dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya, jadi nanti apa yang sudah saya tulis ini yang akan dikembangkan oleh Pak Bayu pada proses coaching nantinya itu yaitu mendengarkan aktif ya. Oh ya, mendengarkan penuh dan tadinya yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kehadiran penuh, presence dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, dari kedua kompetensi itu, menurut Pak Bayu secara spesifik yang akan dikembangkan oleh Pak Bayu itu kompetensi yang mana? Mungkin kompetensi yang kehadiran aktif Pak. Oh kan ya, kehadiran penuh ya Pak ya. Iya. Apa mendengarkan aktif? Oh iya. Penuh Pak. Jadi presentnya ya Pak. Ya, presence-nya. Oh ya. Jadi secara spesifik Pak Bayu nanti yang akan dipilih yaitu kehadiran penuhnya, presence-nya ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kemudian pertanyaan terakhir Pak Bayu sebelum kita Pak Bayu mulai coachingnya, yaitu menurut Pak Bayu nantinya ketika itu sudah dilakukan indikator pencapaian itu bagaimana dari tujuan yang sudah dipilih itu tadi Pak? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang present atau kehadiran penuh. Nanti indikator pencapaiannya mungkin saya bisa bersikap terbuka, kemudian bersikap sabar, kemudian dalam menghadapi kunci itu nanti saya memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak sehingga nanti bisa membantu kunci dalam menemukan solusi dari permasalahan kunci. Oh iya, iya. Sudah Pak Bayu tadi sudah dipilih, yaitu mulai dari Pak Bayu nanti bisa terbuka terhadap si kunci, kemudian rasa ingin tahu akhirnya memunculkan dari kuncinya itu kan. Sudah Pak Bayu, habis ini Pak Bayu akan melakukan proses coaching di mana nanti juga akan saya amati ketika proses coaching tersebut. Baik, semoga sukses Pak Bayu, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Murtado, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya Pak Murtado ada yang ingin dibicarakan pada sesi kita kali ini.
Iya Pak, ada beberapa hal sih yang ingin saya curahkan terkait dengan apa yang menjadi kendala saya. Yang pertama, saya menginginkan teman-teman di sekolah itu bisa memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran agar tidak monoton dengan pembelajaran yang klasikal gitu Pak. Kemudian yang kedua, yang saya inginkan juga teman-teman yang sudah menguasai teknologi itu juga bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain yang masih belum bisa menguasai teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Itu Pak yang ingin menjadi atau yang menjadi kendala atau harapan saya. Jadi yang ingin Pak Murtado bicarakan pada sesi hari ini adalah yang pertama, mungkin Pak Murtado merasa teman-teman di sekolah Pak Murtado ini banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi. Jadi Pak Murtado ingin yang belum bisa ini bisa memanfaatkan teknologi. Gitu ya, Iya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang Pak Murtado yang sudah menguasai teknologi ini dapat berbagi dengan teman-teman yang belum menguasai tadi. Ya, Pak. Kemudian mungkin yang ingin dicapai capai pada pertemuan kali ini dari kedua permasalahan tersebut mungkin akan difokuskan dari yang mana Pak? Paling tidak yang pertama adalah kemauan teman-teman yang menguasai teknologi itu untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Ya. Jadi menurut Pak Murtado kegiatan atau pertemuan kita kali ini akan memfokuskan pada permasalahan yaitu tentang teman-teman Pak Murtado yang sudah menguasai teknologi ini agar dapat menularkan kepada teman-teman yang belum menguasai. Iya. Mungkin sedikit Bapak Murtado bisa ceritakan keadaan di sekolah Pak Murtado terlebih dahulu mungkin yang mendasari permasalahan ini. Iya Bapak, di sekolah kami itu ada 6 guru kelas, kemudian ada 1 guru mapel yaitu guru agama, kemudian ada guru mulok Pak. Dari 7 guru, 6 guru kelas, kemudian 1 guru agama dan 1 guru mulok itu hanya 1 guru yang sudah bisa menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Jadi lainnya masih belum bisa, hanya 1 orang dari 7 itu masih 1 orang. Jadi dari 7 guru yang ada di sekolah Pak Murtado baru 1 yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya Pak. Kemudian Pak Murtado inginkan bahwa yang 1 orang tadi bisa menularkan pada yang lain. Ya, pada yang lain atau ke teman-temannya tadi. Kemudian menurut Pak Murtado dari yang ada di sekarang di sekolah Pak Murtado ini sudahkah terlihat kemauan dari 1 guru tadi untuk menularkan kemampuannya dalam bidang teknologi tadi? Ini dalam pengamatan Pak Murtado. Hasil pengamatan saya Bapak begini, teman-teman atau yang sudah menguasai teknologi atau yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran ini sebenarnya mau untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Cuma setelah saya amati ada beberapa kendala. Yang pertama adalah tidak semua guru itu memang tidak memiliki dasar teknologi. Kemudian yang kedua, saya kira mereka malu, malu karena ada faktor usia. Jadi mungkin malu bertanya, mau belajar untuk kepada orang yang lebih muda. Kebetulan yang menguasai teknologi ini jauh lebih mudah daripada teman-teman yang lain. Kemudian ada rasa tidak mampu. Jadi mereka merasa tidak mampu untuk belajar. Itu yang menjadi kendala pada teman-teman. Itu hasil pengamatan saya sejauh ini. Nanti mungkin kalau bisa diberikan indikator Pak dari nilai 1 sampai 10 itu keadaan
keadaan di sekolah Pak Murtado yang menguasai IT tadi bisa menularkan ke teman-teman itu sekarang berada di posisi nilai berapa Pak? Kalau saya lihat sih paling tidak ada di posisi 2 atau 3. 2 atau 3. Di posisi 2 atau 3 dari rentang 1 sampai 10. Jadi Ya. masih sangat kecil Sangat kali ya, Pak. sangat kecil. Ya, mungkin dari permasalahan tadi saya ada teman Pak Murtado mungkin merasa gengsi mungkin ya Pak. Nah, gengsi. Kemudian Ya. mungkin ada faktor lain dari itu Pak, mungkin dari gengsi, mungkin dari itu kan dari diri, mungkin dari lingkungan yang lain, mungkin dari lingkungan sekolah atau fasilitas mungkin. Kalau fasilitas ada sih Pak, Ada. sudah ada fasilitas yang mulai dari LCD proyektor, kemudian LCD proyektornya ada 2, kemudian speaker aktifnya juga ada 1 sih, ada 1 speaker aktifnya. Saya kira terpenuhi lah untuk sarana prasarana untuk kegiatan teman-teman belajar. Seandainya tidak tercukupi untuk misalnya mau bareng untuk melakukan itu ya mungkin tidak bisa karena hanya ada 2 LCD proyektor yang tersedia di sekolah. Ya, berarti dari lingkungan luar sarana prasarana itu sudah cukup memadai sebenarnya. Iya. Kemudian di sini hanya dari diri sendiri atau dalam diri guru-guru yang lain itu mungkin masih minder atau malu bertanya kepada guru yang bisa menguasai IT tadi. Kemudian dari situ mungkin adakah langkah-langkah yang Pak Murtado pernah lakukan untuk guru yang belum bisa tadi kira-kira bisa menguasai IT dan memanfaatkan guru yang sudah bisa tadi untuk menularkan kemampuan dalam menguasai IT mungkin. Iya, begini. Selama ini ya yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah saya memberikan pemahaman bahwa karena teman-teman sudah memiliki alat komunikasi yang canggih lah seperti saat sekarang ini, saya kira saya memberi pemahaman bahwa penggunaan teknologi itu tidak jauh beda dengan penggunaan handphone. Ya, jadi apabila teman-teman sudah bisa mengoperasikan telepon seperti ini, maka akan mudah bagi teman-teman untuk belajar dalam hal ini terkait dengan bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Itu Pak yang sudah saya lakukan kepada Jadi yang sudah Pak Murtado lakukan itu adalah memberikan pengarahan pengertian kepada guru-guru bahwa penggunaan teknologi ini sebenarnya sama pentingnya dengan HP yang sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan sebenarnya di dunia sekarang ini. Nah, kemudian menurut Pak Murtado mungkin langkah apa yang Pak Murtado ingin lakukan setelah Pak Murtado melaksanakan tadi usaha yang pertama, mungkin hasilnya kurang maksimal atau seperti apa. Nah, mungkin ada langkah-langkah tertentu yang ingin Pak Murtado laksanakan. Begini, ada 2 hal yang ingin saya lakukan setelah ini. Yang pertama akan membuat jadwal khusus setelah kegiatan jam pelajaran, ada semacam jam tambahan lah untuk teman-teman untuk sama-sama belajar ya, paling tidak dari jam 12 ke atas setelah anak-anak pulang, setelah sholat zuhur pulang, kemudian kita akan jadwalkan minimal 30 menit dari itu kita akan belajar untuk terkait dengan bagaimana membuat PowerPoint, misalnya membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian membuat animasi misalnya. Tentunya tidak bisa sekaligus karena ini bertahap. Jadi paling tidak minimal harus bisa membuat PowerPoint misalnya seperti itu. Jadi ini akan kami lakukan, entah itu menunggu kesepakatan yang akan kami musyawarahkan kembali, entah itu 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kemudian juga kami juga akan meminta ketersediaan teman-teman yang sudah menguasai atau terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran itu untuk bisa sama-sama berbagi kepada teman-teman yang lain. Itu yang saya lakukan setelah itu. Ya, berarti Pak Murtado akan melaksanakan alokasi waktu khusus untuk melakukan pelatihan kepada guru dengan
bantuan guru yang sudah menguasai IT, Iya. tapi masih menunggu musyawarah selanjutnya. Mungkin indikator keberhasilan dari Pak Murtado ini, kalau tadi di posisi kemampuan dalam menggunakan teknologi masih di posisi 2 atau 3. Iya. Sekarang mungkin indikator Pak Murtado kira-kira di nilai berapa kira-kira ada perubahannya dalam keberhasilan ini? Harapan saya tidak muluk-muluk sih, karena saya juga melihat kondisi teman-teman baik dari segi umur ya, karena sudah ada 3 dari 7 itu ya dari 7 1 yang menguasai teknologi dan tinggal 6. Dari Ya. 6 ini ada 3 yang umurnya sudah di atas 50. Jadi berdasarkan hal tersebut juga, walaupun saya tidak mau melebeli orang yang berumur sekian tidak mampu, tetapi saya tidak mau berangan-angan terlalu jauh. Paling tidak rentang yang saya harapkan itu antara 4 sampai 6 lah. 4 sampai 6 4 sampai 6 dari 2 ke 3 ya, dari 2 atau 3 ada harapan saya antara 4 sampai 6 lah. Perubahan itu Ya. seperti itulah. Jadi ada target Pak Murtado perubahan nilai dari mungkin yang Pak Murtado sebutkan tadi dari 2 ke 3 menjadi ke 4 atau 6. Nah. Jadi indikator keberhasilan tadi mungkin selain nilai yang Pak Murtado sebutkan, ada apa lagi Pak indikator kalau misalnya guru-guru ini sudah menguasai IT dari yang tadi kan sudah nilai. Iya. Sekarang mungkin selain nilai yang Pak Murtado sebutkan tadi. Begini, saya juga tidak akan terfokus pada bagaimana teman-teman itu juga bisa berbuat untuk melakukan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Tetapi yang ingin menjadi poin yang terpenting bagi saya adalah bagaimana teman-teman itu bisa kompak, bisa berkolaborasi untuk sama-sama berbagi terkait dengan apa yang menjadi tujuan saya. Itu ya. Jadi kolaborasinya yang mungkin menjadi entry point di sini Pak. Itu. Jadi harapan Pak Murtado tadi, guru-guru yang sudah menguasai mungkin sedikit lebih menguasai itu menciptakan kolaborasi di lingkungan sekolah guru atau ya, jadi agar tujuan-tujuan yang Pak Murtado inginkan itu bisa capai di sekolah dengan. Kemudian kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan rencana Pak Murtado tersebut? Karena hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu, jadi mungkin Sabtu tidak bisa. Kemungkinan lusa hari Senin ya, hari Senin akan kita rapatkan bersama untuk menentukan jadwal kegiatan seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak. Entah itu kesepakatannya teman-teman itu mau 2 kali atau 3 kali, kemudian waktunya itu akan saya tetapkan tetap menjadi 30 menit ya. Mungkin hari Senin yang akan saya lakukan Pak untuk itu. Yang hari Senin itu akan dilaksanakan Pak Murtado untuk melakukan langkah awal ya Pak, Iya. melaksanakan rencana Pak Murtado tersebut. Kemudian menurut Pak Murtado yang berpeluang atau maksudnya yang berperan di situ selain Pak Murtado dan guru-guru, perlukah dari pihak luar misalnya itu untuk melaksanakan rencana Pak Murtado ini? Iya. Yang pertama, selain saya menggunakan atau melibatkan salah satu guru penggerak di sekolah saya juga akan mengundang pengawas atau perwin, paling tidak akan memberikan penguatan terkait dengan apa yang akan dilakukan di sekolah, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Paling tidak ada perhatian dari pihak-pihak perwil lah, agar bisa bersinergi untuk mencapai tujuan untuk mengembangkan sekolah. Jadi ada peluang pihak luar bisa masuk ke dalam rencana Pak Murtado ya, jadi tidak hanya satu guru yang memanfaatkan kayak gitu. Iya. Mungkin waktunya tadi kan Pak Murtado 30 menit. Ya, kemudian mungkin ada rentangannya berapa kali pertemuan atau targetnya Pak Murtado dalam berapa kali
rencana pertemuan itu akan ada perubahan atau seperti apa, punya target? Iya, untuk PowerPoint itu misalnya ya, untuk materi PowerPoint saja paling tidak ada 5 kali pertemuan teman-teman sudah menguasai lah. Itu jadi dikatakan berhasil apabila setelah 5 kali pertemuan itu teman-teman sudah bisa mandiri untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint seperti itu. Berarti ada 4 atau 5 kali pertemuan untuk menguasai IT, yaitu khususnya tadi dalam penguasaan PowerPoint yang untuk mendukung kegiatan di sekolah Bukado. Kemudian untuk mengukur keberhasilan tadi kan sudah juga ada tercipta kolaborasi dari guru-guru yang ada di Pak Bukado tadi. Kemudian saya rangkum dari pembicaraan kita hari ini, yaitu Pak Bukado sudah mungkin bisa menemukan solusinya permasalahan Pak Bukado sendiri, misalnya tadi dengan cara mengalokasikan waktu khusus untuk guru-guru untuk melakukan pelatihan dalam bidang teknologi khususnya PowerPoint tadi, kemudian juga memanfaatkan guru yang bisa teknologi tadi untuk menularkan kemampuannya, kemudian juga berpeluang juga Pak Bukado dalam hal melibatkan pihak luar dalam rencana Pak Bukado. Kemudian Pak Bukado tadi juga sudah menyebutkan ada target 4-5 hari untuk melaksanakan tujuan Pak Bukado tadi. Nah, berarti karena Pak Bukado sudah berhasil menemukan solusi Pak Bukado sendiri, mungkin sesi ini sudah sampai di penghujungnya Pak. Jadi semoga Pak Bukado bisa melaksanakan rencana-rencana Pak Bukado dalam kurun waktu yang Pak Bukado targetkan tadi dengan lancar dan berhasil. Kemudian pertemuan kali ini juga semoga memberi kebermanfaatan bagi Pak Bukado. Amin, amin. Nah, saya akhiri Pak Bukado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bayu, barusan Pak Bayu sudah melakukan proses coaching, tadi juga sudah saya amati. Nah, menurut Pak Bayu, apa saja yang sudah dilakukan dari tercapaian saat proses coaching tadi, Pak Bayu? Pak Tuan, jadi saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Bukado. Saya berusaha untuk hadir sepenuhnya di dalam pembicaraan tadi. Kemudian saya berupaya untuk bersikap terbuka, sabar, dan kemudian saya menerapkan rasa ingin tahu yang lebih banyak untuk menggali potensi dari Pak Bukado untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Bukado itu sendiri. Ya, baik Pak Bayu, tadi juga selama proses observasi itu saya juga sudah menangkap apa yang Pak Bayu sampaikan. Tadi juga sudah saya tulis di sini bahwa memang mulai dari Pak Bayu sudah berusaha hadir sepenuhnya, yaitu presiden tadi juga sudah terpenuhi. Kemudian Pak Bayu juga sudah mengupayakan bersifat terbuka, kemudian juga sabar, dan yang paling penting di sini Pak Bayu sudah berusaha menggali potensi dari kuncinya, yaitu Pak Bukado tadi. Nah, kemudian Pak Bayu dari proses coaching ini tadi, Pak Bayu kan sudah berusaha mengembangkan kompetensi tadi. Nah, tetapi di sini apakah menurut Pak Bayu ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Bayu terkait dengan proses coaching ini, Pak Bayu? Menurut saya ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, Pak. Karena saya mungkin dalam proses tadi itu sudah menerapkan pengembangan dalam kehadiran penuh present. Mungkin saya akan mengembangkan di kompetensi yang lain, Pak, dengan mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha tidak mengambil atau tidak berasumsi dalam pelaksanaan Ya Pak Bayu, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching selanjutnya, yaitu Pak Bayu akan meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif itu tadi ya, jadi kompetensi mendengarkan aktif. Ya, baik Pak Bayu, semoga nanti kompetensi yang akan direncanakan bisa tercapai, bisa berhasil pada proses
coaching berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Bayu untuk observasi kali ini. Saya cukup sekian. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, banget. Syukurlah kalau demikian. Begini Pak Iwan, tadi Bu Tantri menyampaikan bahwa Pak Iwan hari ini akan melakukan coaching, apa benar? Iya, betul sekali. Begini, dalam proses coaching itu saya berperan sebagai observer di mana indikator-indikator penilaiannya itu salah satunya adalah bagaimana Pak Iwan itu menerapkan prinsip coaching seperti berpikir positif, kemudian ada kesetaraan di situ, ada kemitraan di situ, kemudian ada berpikir proses kreatif, kemudian ada bagaimana Pak Iwan itu bisa memaksimalkan potensi si coaching itu. Kemudian selanjutnya begini, kompetensi apa kira-kira yang akan Pak Iwan munculkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Ya, jadi nantinya saya akan mengembangkan dua kompetensi Pak Mudato yang saya rencanakan, yaitu pertama tentu present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Iya. Kemudian dari dua kompetensi tersebut yang lebih spesifik kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh Pak Iwan? Iya, dari present yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, di mana nanti yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama yaitu present dulu Pak. Jadi saya berusaha bagaimana hadir penuh dalam proses coaching tersebut Pak. Jadi memastikan itu lebih awal. Iya, betul sekali. Kemudian indikator-indikator apa yang Pak Iwan gunakan untuk kriteria indikator ketercapaian itu apa yang Pak Iwan gunakan? Ya. Dari kompetensi present atau kehadiran penuh itu yang ingin saya masuk kepada titik poinnya yaitu yang pertama bersikap terbuka Pak. Jadi nanti saya sebagai coach berusaha bersikap terbuka terhadap coach saya. Kemudian yang kedua yaitu bersikap sabar. Kemudian yang terakhir yaitu bersikap ingin tahu lebih banyak Pak. Jadi nanti agar tujuannya itu si kunci dapat mengembangkan potensinya Pak. Iya. Saya kira itu ya Pak Iwan terkait dengan prinsip-prinsip atau indikator penilaian yang akan saya observasi nanti pada saat Pak Iwan melakukan coaching. Mungkin itu Pak Iwan, setelah ini saya akan mengamati Pak Iwan untuk melaksanakan kegiatan coaching. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, tadi saya mendapat informasi dari salah satu rekan guru bahwa Pak Bayu ingin menemui saya. Benar Pak? Ya Pak, saya ingin membicarakan sesuatu Pak. Oh, bicara. Pak, keluhan saya. Oh iya. Kira-kira keluhan apa itu Pak Bayu yang ingin dibicarakan dengan saya? Jadi seperti ini Pak, saya kan posisi sekarang ini kan sebagai guru baru di sekolah ini karena saya proses perpindahan dari SMP 2 Mandingan ke SMP 3 Besuki. Nah di sini saya ketika kemarin masuk di kelas itu menghadapi beberapa kendala ketika menyampaikan pembelajaran, ternyata masih kurang maksimal menurut saya. Jadi seperti itu Pak. Kurang maksimal ya Pak Bayu. Nah, menurut Pak Bayu kurang maksimalnya ini bagaimana? Ya, ini kurang maksimalnya ini Pak yang saya rasakan kemarin. Itu mungkin yang pertama saya belum mengenal murid dari latar belakangnya, karakternya, mungkin minatnya. Kemudian itu ternyata berpengaruh ke dalam proses pembelajaran Pak Iwan. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut saya merasakan anak-anak ini
antusias atau kurang aktif dalam menerima pembelajaran saya, Pak. Jadi anak-anak itu ketika ditanya misalnya ada kegiatan, kemudian saya perlu mendengarkan pendapat dari anak-anak atau pertanyaan dari anak-anak, ternyata anak-anak banyak yang diam, mungkin hanya 1-2 yang menyampaikan pendapat mereka gitu, Pak. Mungkin dalam hal keaktifan itu kurang. Berarti dalam hal keaktifan ini. Nah, menurut Pak Bayu, apa yang menyebabkan anak-anak itu kok jadi kurang aktif gitu loh? Mungkin ada beberapa hal, Pak, sepemahaman saya yang saya rasakan kemarin setelah pembelajaran itu, mengapa mereka kurang aktif atau kurang antusias itu ternyata kalau menurut saya ya, ini dari pengalaman saya aja yang saya rasakan itu, yang pertama mungkin saya baru di situ, kemudian saya belum mengenal mereka, karena kalau ada pembelajaran baru, apalagi guru baru, siswa baru itu kan biasanya masih canggung, Pak, masih canggung, kemudian mereka belum terbiasa, kemudian masih takut lah gitu anak-anak itu. Kemudian yang kedua mungkin aspek lainnya, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurang menarik buat mereka. Jadi ada kelemahannya dalam pembelajaran saya, mungkin kurang menggunakan pembelajaran yang bervariasi atau metode pembelajaran yang bervariasi, baik itu metodenya atau media yang saya gunakan. Baik Pak Bayu, kalau menurut Pak Bayu, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, jika tadi kan dikatakan Pak Bayu murid ini tidak aktif, kurang aktif ya Pak Bayu. Nah, kalau disuruh memberikan nilai atau angka, menurut Pak Bayu posisi murid Pak Bayu itu jika ada rentangan 1 sampai 10 itu berada di poin mana? Kalau saya nilai, ini menurut saya amati itu mungkin masih berada di rentang 4 atau 5 lah. Karena walaupun mereka ada aktif, tapi ternyata masih ada 1-2 yang berani menyampaikan pendapat atau aktif, walaupun dia pun aktifnya tidak yang maksimal. Ya. Berarti kalau menurut Pak Bayu kurang aktifnya ini di angka sekitar 4 ya. Jadi posisi mereka itu ya kategorinya nilai 4 ya. Nah, dari situ Pak Bayu kira-kira apalagi kira-kira apa yang dapat dilakukan Pak Bayu agar anak ini bisa aktif kembali? Ya, untuk membuat anak-anak aktif kembali mungkin saya memiliki beberapa cara, Pak, mungkin yang akan saya lakukan ke depannya. Yang pertama, mungkin saya akan mengenal karakter anak terlebih dahulu dengan melaksanakan mungkin asesmen diagnostik yang non kognitif, itu untuk agar saya lebih mengetahui, memahami apa yang mereka sukai, apa minat mereka, kemudian latar belakang mereka, kemudian kesiapan belajar mereka, itu bisa saya gunakan untuk menentukan pembelajaran yang bagaimana yang akan saya berikan ke mereka. Kemudian mungkin setelah saya melakukan kegiatan mengenali karakter mereka, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Pak, dengan menggunakan media atau metode yang berbeda-beda. Baik Pak Bayu, dari apa yang sudah disampaikan bahwa nanti akan direncanakan yang pertama asesmen diagnostik, kemudian yang kedua pembelajaran yang bervariatif ya Pak Bayu. Kalau menurut Pak Bayu, selain 2 hal itu, apakah ada hal lain lagi yang bisa dilakukan Pak Bayu? Menurut saya ada, Pak. Ya, jadi saya mungkin berkolaborasi dengan guru yang sudah ada di sekolah ini, mungkin dengan bertanya media atau metode belajar apa yang sering digunakan di sini, sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin saya bertanya dengan guru lain, atau mungkin bahkan saya mengikuti beberapa kelas mungkin di guru lain tersebut untuk melakukan pengamatan seperti itu, Pak. Baik, jadi selain 2 yang pertama tadi juga ada tambahan yang pertama kolaborasi ya Pak Bayu, kemudian mengikuti kelas guru lain ya Pak. Oke Pak Bayu, dari beberapa cara yang sudah direncanakan Pak Bayu tadi,
harapannya nanti ketika itu sudah dilaksanakan, itu dari yang awalnya tadi itu 4, kalau dikasih nilai lagi, kira-kira menurut Pak Bayu nanti tujuannya itu di angka berapa kira-kira Pak kalau sudah dilaksanakan proses itu? Saya ingin kalau misalnya nanti usaha yang akan saya lakukan nanti berjalan, ya memiliki harapan walaupun mungkin tidak langsung signifikan perubahannya, tapi ada sedikit perubahan Pak. Jadi mungkin dari angka 4 bisa berubah ke 5 atau bahkan 6 Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada perubahan. Iya. Ya Pak Bayu, berarti paling tidak harapan Pak Bayu nanti ke angka 6 lah ya Pak Bayu. Oke Pak Bayu, kemudian dari apa yang sudah direncanakan, kira-kira apa rencana Pak Bayu itu agar itu bisa dilaksanakan? Apa rencananya? Yang agar terlaksana ya? Iya. Jadi berarti nanti mungkin saya laksanakan ketika pembelajaran saya langsung. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya laksanakan yang asesmen non diagnostik ini, tapi belum saya evaluasi, maksudnya sebelum saya analisis. Nanti hasil analisis ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk menentukan pembelajaran yang seperti apa. Jadi kemudian yang tadi kegiatan yang kolaborasi dengan guru, jadi itu nanti bisa saya tambahkan, mungkin ada saran atau masukan dari guru yang lain untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran saya pada pertemuan berikutnya. Ya Pak Bayu, tadi kan sudah disebutkan ada 2 yang sudah dilaksanakan dan ada 2 yang belum ya Pak ya. Menurut Pak Bayu nanti ini pelaksanaan belum ini akan direncanakan kapan Pak Bayu? Yang belum ini pada pertemuan selanjutnya Pak. Kalau di jadwal pembelajaran itu hari Senin, itu nanti saya akan coba di kelas yang pertama saya masuki itu Pak. Jadi kebetulan kemarin saya masuk di kelas 8A, jadi nanti akan saya laksanakan di kelas 8A. Oh iya Pak Bayu. Dari situ ya Pak Bayu, apa yang sudah direncanakan Pak Bayu, nantinya itu Pak Bayu akan mengukur keberhasilan indikator yang sudah direncanakan itu seperti apa kira-kira Pak Bayu? Ya, jadi saya mungkin menentukan indikator itu dari yang pertama dari tingkat keaktifan siswa Pak. Mungkin dari intensitas mereka bertanya, kemudian keberanian mereka menyampaikan pendapat. Mungkin yang paling mudah kan dari intensitasnya Pak, jumlah anak yang ikut berperan di dalam pembelajaran. Kemudian terlihat juga mungkin dari ekspresi mereka Pak. Ekspresi mereka mungkin kalau mereka antusias itu kan terlihat dari wajah mereka. Ini mungkin saya mengamati 2 hal itu terlebih dahulu Pak. Intensitas peran, kemudian ekspresi, walaupun ekspresi dari mereka ketika mengikuti pembelajaran. Ya seperti itu ya Pak Bayu ya. Barangkali selain itu ada lagi yang disampaikan Pak Bayu? Sementara belum ada Pak, mungkin belum saya ada. fokus ke itu dulu Pak. Mungkin nanti kalau misalnya hasil dari apa yang sudah saya terapkan ini mungkin ada perubahan atau masih ada kekurangan, mungkin saya perlu untuk berkonsultasi dengan Bapak lagi. Ya. Baik Pak Bayu, kalau itu semoga nanti rencananya berjalan lancar, diberi kemudahan dan tujuan yang sudah ditetapkan ini bisa tercapai untuk kedepannya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk hari ini. Silakan kembali ke ruang guru kembali. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pendampingan ini. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Berdasarkan pengamatan saya, Pak Iwan tadi sudah melakukan coaching secara maksimal. Cuma saya ingin mendengarkan paparan singkat terkait dengan hasil coaching tadi. Ya. Pak Iwan. Ya, jadi seperti ini Pak Murtado. Jadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Pak Bayu tadi, bahwa Pak Bayu itu mengalami sebuah masalah yang dimana siswanya itu tidak aktif, jadi kurang aktif dikarenakan memang tadi atas dasar pernyataan Pak Bayu itu karena mungkin Pak Bayu kan masih orang baru, jadi akhirnya mengalami kendala seperti itu. Iya. Dari hasil pengamatan saya ada beberapa hal ya, ada 4 hal terkait dengan apa yang sudah kita sepakati dari awal.
di sini Pak Bayu sudah mampu mengidentifikasi bagaimana mengeksplor Pak Bayu sudah mampu mengeksplor apa-apa yang ada pada dirinya itu berdasarkan coaching yang dilakukan oleh Pak Iwan. Kemudian Pak Iwan juga mampu memunculkan solusi yang diberikan oleh Pak Bayu tadi. Kemudian juga Pak Iwan juga mampu mengungkapkan atau menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Pak Iwan sudah hadir penuh dalam proses coaching tadi. Oke Pak Iwan, kira-kira ke depan atau apabila melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang akan Pak Iwan kembangkan? Karena tadi sudah Pak Iwan menyebutkan ada 2 ya. Iya, betul sekali. Apakah masih ada kompetensi yang ingin Pak Iwan kembangkan ke depan? Iya, berdasarkan coaching tadi Pak, sebetulnya masih ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi ini kan memang bagi saya ini sesuatu yang tidak mudah, tapi ini harus senantiasa dilatih. Nah, oleh sebab itu saya berkeinginan untuk bagaimana caranya mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot pada proses coaching. Oke. Mudah-mudahan untuk proses coaching selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Iwan bisa terlaksana dan berhasil. Kiranya itu refleksi saya terkait dengan proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih Pak Bupati telah meluangkan waktu untuk menjadi observer pada proses coaching saya.